Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia. Kembali lagi bareng saya Irfan M. Kautsar di sebuah channel yang insya Allah akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan juga semangat biar tambah sukses dan tambah hebat. Di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semuanya tentang betapa dahsyatnya keutamaan sedekah di hari Jumat. Ya, yang mana tentunya nggak boleh kita sia-siain. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya ingin informasikan kepada teman-teman semuanya yang mau ikut bersedekah bersama Nasib Viral Tasikmalaya. Kita akan senantiasa berbagi di sedekah Jumat, sedekah subuh, dan sedekah makanan ya. Nah, jadi artinya sekarang nih subuh, tim kita lagi ngebagi-bagiin ke berbagai masjid, bagiin makanan, dan nanti pagi biasanya ke pesantren tahfidz yatim piatu ya yang hafal Quran. Kemudian juga nanti kita akan sama-sama untuk membagikan di waktu Jumatan, jadi setelah sholat Jumat di berbagai masjid. Lalu kemudian setelah itu kita akan senantiasa membagikan di jalanan. Jadi setelah bikin sholat Jumat, nasi yang sisanya masih banyak itu kita bagikan untuk para pejuang jalanan. Nah, kamu bisa ikutan menjadi donatur dengan bergabung bersama @nasifviraltasik. Cek aja Instagramnya di @nasifviraltasik. Dan kalau bisa ya kita rutinkan bukan hanya sedekah di hari Jumat tapi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, angkanya juga nggak harus terlalu besar teman-teman, yang penting kita rutin belajar dan insya Allah balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang lagi kelaparan, tiba-tiba makan kenyang, pasti langsung berdoa dan doanya sampai kepada para donatur sekalian. Dan saya juga pengen ngajakin kamu buat wakaf karpet masjid. Kita akan masuk ke masjid yang keempat, kita akan pasang karpet-karpet terbaik untuk umat muslim sholat. Jadi kita mensponsori mereka untuk sholat ya. Kedepannya kita akan bangun masjid, tapi perlahan kita akan bangun dulu karpet masjidnya ya. Mumpung karpet masjid udah boleh digunakan nih di masa pandemi seperti ini. Nah, bayangin teman-teman semuanya, selama orang-orang menggunakan karpet masjid itu untuk sholat, maka selama itu pula mengalir amal jariah ya, amal jariah untuk kamu semuanya, dan itu amat sangat luar biasa yang akan menemani hari-hari kita di dunia dan di akhirat. Balasannya pun akan Allah balas 5 kali sehari, karena kita seolah-olah sedekah 5 kali sehari dong, bermanfaat 5 kali sehari melalui karpet itu, dan juga akan menjadi pahala yang terus mengalir karena itu amal jariah bukan hanya untuk kita tapi juga untuk kedua orang tua kita yang sudah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi mereka sudah meninggal dunia, bayangin dalam keadaan gelap ya, sempit, tiba-tiba lapang, terang benderang, bahagia, tenang, menyejukkan. Dan ternyata itu adalah kiriman pahala dari puluhan ratusan orang yang sholat berjamaah setiap harinya 5 kali sehari, belum sholat sunnah dan lain-lain. Makanya langsung aja cek di Instagram saya di @advanmkautsar. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi keutamaan sedekah yang amat sangat dahsyat di hari Jumat. Seperti yang kita tahu dari beberapa riwayat hadis, ternyata hari Jumat itu memang memiliki banyak keutamaan bagi umat Islam ya teman-teman. Ini adalah hari raya umat Islam ya, hari terbaik umat Islam. Sholat Jumat diadakan juga ya di hari Jumat. Kemudian juga ya hari-hari terbaik lah buat umat Islam. Dan tentunya kalau kita beramal pun akan mendapatkan balasan-balasan terbaik. Dan kesempatan beramal terbaik ini nggak boleh kita sia-siain begitu aja. Agar mendapatkan pahalanya dan manfaatnya, ya kita harus tahu dulu nih apa saja keutamaan dari hari Jumat yang amat sangat luar biasa ini. Pertama, kalau kita bersedekah, berbuat kebaikan, beribadah di hari Jumat, pahalanya akan lebih besar kita dapatkan. Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf meriwayatkan, dan tidak ada matahari yang terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih utama dibandingkan hari Jumat. Bersedekah pada hari Jumat lebih besar pahalanya daripada semua hari lainnya. Makanya kalau bisa pas kita sholat subuh itu, ya kita taruh tuh di kenceleng masjid gitu. Kalau belum sanggup kayak gitu, ya kita bisa ikutan di Nasib Viral Tasik, tinggal transfer aja. Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah seperti sedekah di bulan Ramadan. Disebutkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Beliau berkata, keutamaan sedekah di hari Jumat dibanding semua hari di dalam sepekan, seperti keutamaan sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Masya Allah.
Jadi ya jangan sampai kita sia-siain teman-teman. Kita maksimalkan dengan bersedekah. Nggak usah banyak-banyak, yang penting belajar untuk rutin. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan didoakan oleh para malaikat. Di pagi hari, sedekah juga menjadi keutamaan. Apalagi jika melaksanakannya di hari Jumat. Udah pagi hari Jumat lagi. Kayak hari ini nih. Hal ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW, setiap pagi hari di mana para hamba berada di dalamnya ada dua malaikat yang turun seraya berdoa. Nah, malaikat pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah bagi orang yang bersedekah ganti dan balasan." Malaikat yang satunya lagi, yang kedua, berdoa, "Ya Allah, berikanlah bagi yang tidak mau bersedekah alias pelit kebinasaan." Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita tinggal mau ambil malaikat yang mana gitu. Kalau mau ambil malaikat yang mendoakan kebaikan, maka bersedekahlah. Terus gimana caranya Mas Edvan agar kita bisa mudah dan ringan dalam bersedekah? Nah, seperti yang kita sering alami, menafkahkan harta di jalan Allah itu memang nggak mudah ya teman-teman. Kadang ada ujian, godaan, atau berbagai hambatan lainnya yang bikin kita enggan, sulit untuk bersedekah dari harta yang kita miliki. Yang paling parah yaitu takut miskin. Namun tentu saja di balik sulitnya hal tersebut selalu ada kemudahan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita menjadi ahli sedekah. Di antaranya adalah 3 hal berikut ini. Pertama, jangan ragu untuk bersedekah walaupun nilainya kecil. Terkadang kita tuh ragu bersedekah karena kita malu dengan jumlah yang kita sedekahkan. Hal ini harus dihilangin nih teman-teman. Kenapa? Karena kita harus paham bahwa walaupun kecil, tapi jika berasal dari rezeki halal kita serta niat ikhlas untuk terus konsisten, istiqomah melakukannya, pasti akan membawa keberkahan dan pahala yang besar bagi kita. Maka dari itu nggak apa-apa kecil, yang penting rutin. Oke? Nah, kemudian buatlah coba anggaran khusus untuk kita bersedekah. Jika memang kita ingin bersedekah untuk tujuan atau program tertentu yang memiliki manfaat besar, coba deh buat tabungan khusus untuk kita bersedekah. Ya, niatkan dan lakukan secara konsisten bahwa itu memang untuk bersedekah. Nah, jika kita nggak bisa melakukan cara ini, ya ada baiknya jangan tunda sedekah agar amalannya bisa kita langsung lakukan. Kemudian kita juga harus berikutnya meneladani dan mempelajari sejarah para nabi dan sahabat di masa lalu. Agar bisa mendapatkan makna dari bersedekah, kita bisa mempelajari bagaimana para nabi, ya termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di masa lalu menginfakkan hartanya di jalan Allah nggak pakai mikir. Bagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, mereka tidak ragu sedikit pun menggelontorkan hartanya untuk Islam. Temukan makna dari setiap kisah hidup mereka dan seperti apa balasannya, seperti apa keutamaannya, hingga kemudian niatkanlah bahwa kita pun ingin meneladani kehidupan para nabi dan juga para sahabat. Karena sebaik-baik umat adalah umat yang hidup bersamaku, kata Nabi. Setelah itu ya, yang menggantikan mereka. Setelah itu yang menggantikan mereka. Jadi intinya yang paling terdekat dengan masa di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam terbaik itu adalah mereka. Dan semoga rezeki kita makin berkah dengan bersedekah. Jangan ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk kebermanfaatan bagi sesama. Karena Allah pasti menggantinya dengan keberkahan berkali-kali lipat. Jadi ketika kita bersedekah itu kita kayak nanam satu benih teman-teman. Dan kita nggak pernah tahu benih itu akan tumbuh menjadi berapa batang, berapa ranting, ya berapa dahan, berapa daunnya. Bahkan hingga berapa buahnya yang bisa kita petik manfaatnya. Jadi intinya adalah tebar benihnya dimanapun kita berada. Kuncinya adalah membuat Allah senang. Nah, saya pengen kisahkan nih kisah percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya mau teman-teman memahami juga bahwa manusia aja kalau udah cinta, gunung kan kudaki, betul ya? Dan lautan kan kuseberangi. Itu baru sesama manusia saling mencinta satu sama lain. Apalagi Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang cintanya melebihi cinta sejuta ibu yang ada di dunia ini kepada anaknya. Ya sekarang gini, ibu cinta nggak? Di sini banyak ibu-ibu nih, cinta nggak sama anaknya? Oh cinta banget. Kenapa? Ya karena mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Betul ya? Nah, Allah bukan melahirkan, bukan mengandung. Allah menciptakan dan memberikan rezeki setiap detiknya. Maka cinta Allah lebih daripada ibu yang mengandung karena Allah menciptakan.
maka cinta Allah melebihi sejuta ibu yang ada di dunia. Maka pastikan tugas kita adalah membuat Allah senang. Kalau Allah udah senang sama kita, Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, belum kita doa, belum kita minta, belum kita berbuat sesuatu, Allah udah kasih. Masya Allah ya. Kita aja yang pada kerja senang kalau deket sama para pejabat, ya kan? Senang dengan orang yang punya kekuasaan. Kenapa? Karena kita jadi mudah, serba mudah. Apalagi dengan kita dekat sama Allah, penguasa alam semesta raya, pemilik alam semesta raya. Masya Allah. Kuncinya sekali lagi, membuat Allah senang. Tulis di kolom komentar ya. Kuncinya adalah membuat Allah senang. Percakapannya dimulai dari pertanyaan seorang Musa alaihi salatu wassalam. Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang? Tanya Musa. Allah berfirman menjawab, salatmu itu adalah untukmu sendiri. Karena dengan kau mengerjakan sholat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikirmu itu adalah untuk membuat hatimu menjadi tenang. Apakah puasa? No. Puasamu itu untuk melatih dirimu memerangi hawa nafsumu. Ya. Jadi sekali lagi, sholat katanya adalah untuk memelihara kita dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir untuk membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian puasa untuk memerangi hawa nafsu kita. Semuanya adalah untuk kepentingan, kebutuhan, dan manfaat bagi diri kita. Terus Nabi Musa melanjutkan nanya, lalu apa ibadahku yang membuat hatimu senang ya Allah? Yang membuat engkau senang ya Allah? Kemudian Allah menjawab, sedekah, infak, zakat mal, serta akhlakul karimah. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingmu. Aku hadir di sampingnya dan aku akan menggantinya dengan ganjaran 100 kali lipat. Surat Al-Baqarah 261-262. Bila kamu sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan ibadah-ibadah itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah. Tapi bila kamu berbuat dan berkorban untuk orang lain, serta melunakkan hatimu kepada orang lain, berbuat kebaikan, bersedekah, berinfak, maka itu tandanya engkau mencintai Allah dan tentu kita ingin Allah senang karenanya. Allah senang sama kita, apapun yang kita mau Allah kasih. Bahkan Allah siapkan surga terbaik untuk kita. Maka tugas kita adalah membuat Allah senang, maka insya Allah Allah akan limpahkan rahmatnya dengan membuat hidupmu lapang dan bahagia. Masya Allah teman-teman, itulah keutamaan sedekah di hari Jumat ya, yang amat sangat luar biasa. Dan membuat Allah senang. Kalau Allah sudah senang, apapun yang kita mau, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Masya Allah ya. Siap jadi ahli sedekah? Kalau siap, tulis di kolom komentar, saya siap. Ya. Kalau sudah siap, jangan lupa untuk ikut menjadi donatur @nasiviral Tasik. Dan jangan juga lupa untuk ikut berwakaf karpet masjid dan berwakaf ambulans. Untuk lebih memahaminya, kamu bisa DM saya di Instagram @edvanmkautsar atau cek postingan-postingan saya di Instagram ya. Postingan-postingan terakhir itu banyak info tentang wakaf karpet dan Quran. Wakaf karpet, Quran, dan ambulans ya. Nah, maka silahkan kamu bisa transfer juga ke rekening saya yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Itu dia sobat hebat, manfaat, keutamaan dari sedekah Jumat. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk senantiasa bersedekah. Jangan lupa juga untuk mengajak orang-orang menjadi ahli sedekah. Dan doa saya semoga semuanya menjadi orang-orang yang berada di dalam barisan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat karena mampu bersedekah dan menjadi ahli sedekah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Dan salam sukses bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi Nasi Viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.